Saya Elsa Novrianda dari Zus Coffee. Halo, aku Vivi dari Kawah. Halo, aku Corina Josephine dari Letton Coffee. Halo, saya Intan Rafika dari Comfort Zone Pekanbaru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki, saya berumur 21 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai barista di Elo Coffee Indonesia. Hai, aku Siti dari Letton Coffee. Menurut saya Kartini masa kini adalah wanita-wanita yang gigih, yang cerdas, yang mempertahankan hak-hak sebagai perempuan sehingga bisa mendidik generasi-generasi masa depan. Seorang wanita mandiri yang bebas menentukan jalan hidupnya sendiri dan bebas menentukan profesi apa yang dia inginkan. Adalah Kartini yang bisa mandiri. Efek jika Raden Kartini tidak mencetuskan ide emansipasi wanita, menurut saya perempuan di Indonesia ini salah satunya saya itu mungkin tidak akan bisa bekerja seperti sekarang atau seperti profesi yang sedang saya kerjakan saat ini, contohnya barista. Karena menurut saya beberapa tahun sebelumnya barista itu kebanyakan laki-laki, perempuan itu hanya beberapa orang saja. Nah, menurut saya kalau tidak dicetuskan itu bakalan membuat wanita atau perempuan itu tidak bisa berkembang secara bebas, terus tidak bisa mengembangkan, tidak bisa berkarya, tidak bisa mengembangkan apa yang bisa dikerjakannya, begitu. Kalau menurut aku, mungkin kita nggak akan dapat hak-hak kita sih pada saat zaman sekarang ini. Karena mungkin kalau Kartini tidak mencetuskan emansipasi wanita dari dulu, mungkin kita nggak akan bisa kayak ngeluarin pendapat kita. Kembali ke tujuan awalnya emansipasi wanita adalah untuk menyetarakan derajatnya terhadap laki-laki. Nah, mungkin kalau misalnya R.A. Kartini tidak mencetuskan ide tersebut, mungkin kita sebagai wanita tidak bisa berpartisipasi seperti sekarang, sebebas sekarang, dan melakukan aktivitas kita yang pada umumnya bisa kita lakukan sekarang. Tentunya ini akan membuat wanita Indonesia menjadi lemah karena tidak bisa menggapai keinginannya, menjadi lebih tertutup dan tidak bebas. Kalau untuk Kartini masa kini bagi aku salah satunya tuh mungkin Najwa Shihab. Kenapa? Karena Najwa Shihab itu bagi aku begitu tangguh untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Dia bisa menyelesaikan apapun itu dengan versi dia, dengan cara dia. Mbak Mira Yudawati, beliau menurut saya cocok sebagai saya sebut sebagai Kartini masa kini karena dedikasinya terhadap dunia kopi, terutama di perindustrian kopi di Indonesia itu sangat besar. Tidak hanya sebagai trainer, tidak hanya sebagai general manager PT Bon Coffee Indonesia, beliau juga berdedikasi untuk di ajang kompetisi internasional, judges internasional. Menurut saya dedikasi beliau terhadap dunia kopi di Indonesia maupun dunia itu sudah cukup terbukti. Kartini masa kini buat aku saat sekarang ini adalah mama aku sih. Karena itu adalah wanita yang paling strong aja buat aku untuk sekarang ini. Semua pekerja wanita yang sedang berjuang dan memperkerjakan haknya itu merupakan Kartini masa kini. Pada umumnya ya seorang barista itu emang identiknya seorang laki-laki gitu ya, cowok gitu. Cuman sebagai wanita, hal yang saya syukuri, saya di sini banyak belajar dan mengenal sih tentang dunia perkopian itu seperti apa, dan especially Kawah yang sangat mensupport dan membebaskan saya berkreasi secara bebas di dalam bar sih, gitu. Saya sangat bersyukur jadi barista. Ya, saya punya kebanggaan tersendiri ya kalau bisa kita lihat barista-barista wanita khususnya di Kota Pekanbaru ini mungkin bisa dihitung. Dan saya juga punya kebanggaan sendiri bisa masuk di dunia kopi terkhususnya jadi profesi sebagai barista, bisa mengenal kopi Indonesia dan bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi. Yang aku syukuri jadi barista wanita, salah satunya aku bisa belajar tentang kopi
bagaimana menyajikan kopi terbaik untuk customer aku yang ada di Lighton Coffee. Kalau bagi saya pribadi yang saya syukuri tentunya poin pertamanya adalah saya bisa belajar banyak hal. Yang kedua adalah saya bisa membangun relasi yang bagus. Dan yang ketiga saya bisa menambah lingkup pertemanan saya, baik itu sesama barista wanita maupun sama yang laki-laki juga tidak menutup kemungkinan. Tentunya saya sangat bersyukur meskipun kadang dianggap remeh, tapi masih banyak dukungan dan support dari yang lain. Ada yang bilang barista perempuan itu hanya sebagai pemanis doang di lingkungan coffee shop atau kafenya tersebut. Menurut saya itu bonus sih, karena apa yang dikerjakan laki-laki untuk profesi seorang barista sekarang juga sudah bisa dikerjakan oleh perempuan. Menurut saya itu tidak menjadi patokan ya. Menurut saya itu tidak menjadi hal yang utama. Maupun barista wanita dan laki-laki tetap profesional untuk membuat kopi yang enak. Kalau jadi pemanis itu mungkin bisa dibilang jadi plusnya untuk coffee shopnya. Pemanis doang ya. Gimana ya? Sebenarnya ini pertanyaan yang menarik sih. Statement ini juga udah aku sering denger banget di mana-mana gitu. Yang asalnya nggak tahu juga dari mana. Yang jelas itu menurut aku cewek atau cowok itu sama aja. Barista cewek atau cowok itu sama aja. Yang terpenting itu sampai mana kita mau lebih belajar aja sih tentang industri ini gitu. Kayak buktinya aja ada baru kemarin yang di Coffee and Good Spirits itu juara perempuan. Jadi ya balik lagi sampai mana kita mau berkembang gitu loh. Apakah kita mau tetap dianggap sebagai pemanis doang atau kita keluar dari statement orang-orang biasanya gitu. Perempuan bisa jadi barista, bukan untuk sekedar pemanis, tapi untuk bisa menyajikan kopi yang betul-betul customer cari di coffee shop kesayangan mereka. Benar aku enggak sih, enggak pemanis doang. Karena kita di sini juga belajar loh untuk menjadi barista yang baik, itu bukan hanya untuk sekedar kayak jual tampang atau fashion aja. Kalau menurut saya sih, saya kurang setuju dengan hal yang seperti itu. Karena menurut saya seorang barista wanita juga bisa menjadi barista yang profesional ketika dia sudah belajar banyak hal tentang kopi. Dia juga bisa jadi profesional. It's wrong. Saya sangat tidak setuju karena sekarang ada banyak wanita barista Indonesia yang bisa mengalahkan pria di kompetisi. Tapi saya sebagai barista tentunya yang paling utama adalah bidang pekerjaan di bidang perkopian ini makin luas. Kemudian banyak banyak pemerhati yang memperhatikan bahwa sebenarnya industri kopi ini potensial di Indonesia. Tentunya saya sangat ingin kopi Indonesia dipandang di dunia karena saya yakin kopi Indonesia ini kualitasnya sangat bagus. Mimpi saya terhadap dunia kopi untuk kedepannya itu semoga dunia kopi atau perindustrian kopi di Indonesia itu semakin baik, semakin maju. Selayaknya bagaimana kopi Indonesia itu sangat terkenal, dan saya ingin terutama untuk di wilayah Pekanbaru sendiri, saya ingin barista-baristanya itu pekerja-pekerja yang menggantungkan nasib di dunia kopi itu tidak ada yang pecah belah, tidak ada yang berbeda-beda, dan pasti semuanya ingin maju apapun itu, bukan hanya sekedar menjadi patokan untuk pekerjaan batu loncatan, tapi dengan pekerjaan barista saya bisa menggantungkan nasib saya untuk masa depan saya sendiri dan perindustrian yang lebih baik lagi, perindustrian kopi yang lebih baik lagi. Semoga kopi Indonesia bisa lebih maju, terkhususnya untuk petani-petani kopi Indonesia semakin sukses, semakin sejahtera.
impiannya sih Indonesia dapat memberikan kualitas kopi terbaik untuk dalam negeri maupun luar negeri yang bisa dinikmati oleh semua orang. Mimpi aku sih untuk dunia kopi ke depannya itu semoga kayak makin maju aja sih perkembangan kopinya gitu, makin enak juga rasanya. Kalau buat diri aku sendiri, mudah-mudahan aku bisa kayak lebih belajar lagi, bisa dapat sertifikasi atau kemana gitu dapat pelatihannya. Harapan kedepannya yang aku juga masih banyak belajar banget tentang dunia perkopian ini, mungkin semoga lebih berkembang lagi dari proses perkebunannya mungkin, atau pasca panennya, proses roastery maupun tentang penyeduhan kopinya gitu. Tapi ya so far menurut aku perkopian itu dunia perkopian ini sudah banyak yang berkembang gitu loh. Jadi tapi mungkin yang membuat penghambatan perkembangan perkopian itu mungkin dari konsumennya sendiri atau customernya sendiri. Kenapa banyak customer yang mungkin kurang inisiatif atau yang kurang menghargai. Contohnya seperti kayak misalnya nih, kurang menghargai barista. Contohnya kayak misalnya kita sudah buat minuman dan minumannya nggak dihabiskan. Paling enggak kalau misalnya memang minuman itu nggak dihabiskan, bisa dibawa atau dibuang di tempat lain gitu. Atau misalnya sampah-sampah cup minuman yang sudah habis gitu ya kan, mau meninggalin meja gitu, mungkin bisa dibuang pada tempatnya yang udah disediakan. Mungkin kayak gitu sih. Selamat Hari Kartini, perempuan Indonesia harus bisa.